Mungkin sebagian dari Anda tidak asing dengan istilah Belanda Depok. Namun tahukah Anda dari mana asal-usul istilah tersebut? Ya, tak hanya itu, kota penyangga Jakarta ini juga pernah punya presiden sendiri pada masa kolonial Belanda. Seperti apa sejarah kota Depok? Berikut perjalanan rekan kami Fauzi dalam segmen Sudut Kota. Depok adalah kota satelit Jakarta yang menempati urutan ketiga terbesar setelah Bekasi dan Tangerang. Dengan luas wilayah sekitar 200,29 km persegi. Kota berpenduduk 1.339.263 jiwa ini mempunyai semboyan kota paricara dharma, yakni abdi masyarakat yang senantiasa mengutamakan kebenaran dan keadilan. Ya, kota Depok merupakan salah satu kota yang memang sudah ada sejak masa penjajahan Hindia Belanda, yakni pada saat VOC masuk ke kota Batavia. Nah, orang-orang Depok dari dulu hingga sekarang banyak yang dikenal dengan sebutan Belanda Depok. Penasaran kan sebenarnya bagaimana sejarah istilah Belanda Depok ini? Ikuti saya dalam segmen Sudut Kota. Sejarah kota Depok tak lepas dari keberadaan orang-orang Eropa pada masa penjajahan. Salah satu yang cukup mempengaruhi yakni Cornelis Castellin, seorang warga negara Prancis yang bekerja di VOC dan memiliki tanah yang luas di daerah Depok. Nah, salah satu tanah peninggalan Cornelis Castellin yang masih tersisa adalah taman ini. Warga Depok lebih mengenalnya dengan nama Tahura atau Taman Hutan Raya. Dulu Tahura memiliki luas wilayah sebanyak 30 hektar. Namun sayang, kini hanya tersisa 6 hektar saja. Karena beralih menjadi lahan pertanian dan sekarang jadi kawasan padat penduduk. Hutan ini pernah menjadi tempat penyelamatan pohon-pohon langka serta habitat hewan. Sayang, cerita tersebut kini hanya tinggal kenangan. Ya, ini dia salah satu peninggalan dari Cornelis, yaitu Tahura Taman Hutan Raya yang terletak di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Nah, namun sayang sekali saat ini kondisi dari Tahura ini memang cukup memprihatinkan, di mana memang tidak ada perawatan yang memadai, sampah pun juga banyak. Selain menghibahkan Tahura kepada pemerintah Belanda setelah kematiannya, Cornelis Castellin juga mewariskan tanahnya kepada para pekerjanya, serta membebaskan mereka dari perbudakan. Mereka dikenal dan dibaptis sebagai 12 marga yang ada di Depok. Depok ini kalau dibandingkan kota lain, setelah kita banyak lebih menggali ya bahwa di Depok itu ternyata lebih istimewa dari kota lain dibandingkan dengan Bekasi, Pandeglang gitu yang memiliki umur hampir sama dengan sebagai kota ya. Di Depok ini ternyata memiliki keistimewaan satu di masa kolonial itu bahwa di Depok ini sudah memiliki pemerintahan sendiri. Walaupun pada awalnya ini lahan yang ada di Depok adalah lahan yang dibeli oleh seorang Belanda bernama Cornelis Castellin yang kemudian menjadi tuan tanah di sini. Dia sudah membuka lahan, kemudian dia juga membeli budak ya yang
sekitar 150 budak yang dipekerjakan di perkebunan. Castelli memperlakukan para budaknya sangat istimewa. Mereka memang sudah memiliki keahlian seperti yang dari Bali, pintar membuat ukiran, ada tukang kayu, ada ini. Tapi mereka juga diajarkan tata cara makan berbeda dengan para budak yang lain. Mereka di sini makan dengan tata cara menggunakan piring, sendok, garpu. Kemudian karena mungkin Castellinya itu seorang Nasrani beragama Kristen, diajarkanlah mereka tata cara agama Kristen. Pasca Proklamasi Indonesia, keturunan pekerja Castelli diharuskan memilih untuk tetap tinggal atau keluar di Indonesia. Kini, mereka yang tinggal di Indonesia mendirikan perkumpulan Yayasan Lembaga Cornelis Castelli atau YLCC. Ya, keberadaan masyarakat Belanda Depok ternyata di usianya yang sudah 400 tahun, mereka masih menjaga berbagai peninggalan yang memang masih ada di tahun ini. Dan kita berharap seluruh peninggalan ini dapat terjaga dan juga selalu dapat dirawat oleh masyarakat khususnya dan juga pemerintah dari Kota Depok. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Sudut Kota, tetap mengupas cerita dalam ruang jelajah minggu depan. Sampai jumpa.